Halo sahabat YouTube semua, berjumpa lagi dengan Nathan Adventure. Kita kembali lagi saat ini akan membahas bagaimana kondisi Bali saat ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman dimanapun berada saat ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, di tengah pandemi yang masih melanda Bali dan masih melanda Indonesia ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, yang baru melihat Nathan Adventure, jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya ya teman-teman. Karena subscribe dan tekan tombol lonceng itu gratis ya. Nah karena teman-teman kalau tekan tombol lonceng, maka teman-teman akan bisa melihat update bagaimana kondisi Bali saat ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kita saat ini sedang berada di jalan tol yang ada di Bali, yaitu jalan tol Bali Mandara. Nah saat ini saya sedang berada dari jalur Denpasar ya teman-teman. Nah kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi jalan tol saat ini di bulan Agustus, di tanggal 25 Agustus ya teman-teman. Nah saat ini kita tahu juga bahwa memang PPKM masih diperpanjang ya. Dari awal Juli kemarin adanya PPKM darurat. Nah sekarang diganti nama menjadi PPKM level 4 sampai level 1 ya teman-teman. Nah saat ini di Bali khususnya sudah turun level ya, dari level 4 ke level 3 ya teman-teman. Nah mudah-mudahan dengan turunnya level ini dan turunnya juga grafik masyarakat yang terpapar virus corona yang ada di Bali juga sudah menurun ya teman-teman. Semoga ini memberikan dampak positif buat kita di Bali, khususnya buat perekonomian dan pariwisata yang ada di Bali teman-teman. Nah seperti kita lihat saat ini, kondisi di jalan tol atau di jalan bebas hambatan yang ada di Bali ini memang masih sangat sepi ya teman-teman. Karena memang wisatawan juga masih sangat sepi yang ada ke Bali ya, terutama saat diterapkannya PPKM ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk gerbang tol lewat gerbang tol Benua ya teman-teman. Nah kita akan masuk. Nah seperti teman-teman tahu sendiri bahwa tol di Bali sekarang ini sudah menggunakan non tunai ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin main ke Nusa Dua ataupun objek wisata bisa melalui jalan tol ini, dan pastikan bahwa teman-teman membawa kartu tol dan dipastikan juga kartu tolnya isi ya teman-teman. Oke, kita akan tap dulu kartunya. Oke, lampu hijau. Oke, kita akan jalan ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan kondisi siang ini. Kita berada saat ini kira-kira pukul 11 siang ya teman-teman. Jadi cuacanya sangat cerah. Jadi kondisi jalan tol Bali Mandara ini sangat keren ya teman-teman. Jadi jalan tol Bali Mandara ini adalah jalan tol pertama di Bali ya, yang panjangnya sangat panjang, khususnya untuk jalur tol yang ada di atas laut ya. Jalur tol ini panjangnya kurang lebih 12,7 km. Dan ini adalah satu-satunya jalan tol yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, yang ada di atas laut ya teman-teman. Jadi pembangunan di sini juga sangat cepat ya, tergolong sangat cepat pada era kepresidenan dari SBY. Dan waktu itu ada gubernur dari Mangkupas III ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini kondisi yang ada di jalan tol Bali Mandara. Jadi cuacanya sangat cerah dan kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan ya bagaimana kondisi saat ini. Seperti teman-teman bisa lihat, tidak ada mobil yang signifikan ramai ya teman-teman setelah diterapkannya atau penurunan dari PPKM level 4 ke level 3 ya. Jadi kondisinya masih sama ya teman-teman, dari diterapkannya PPKM dari awal di bulan Juli ya teman-teman, seperti video saya sebelumnya. Jadi kondisi jalanan ini, jalanan bebas hambatan juga masih sangat sepi, masih belum terlalu ramai seperti yang sebelum-sebelumnya kita bisa lihat. Dan buat teman-teman yang sudah sering melewati jalan tol ini pasti hafal ya teman-teman, karena jalan tol ini sangat menjadi favorit buat teman-teman yang biasanya membutuhkan waktu cepat ya, baik itu dari Benoa menuju ke Nusa Dua ataupun dari Nusa Dua menuju ke Airport Igusti Ngurah Rai ya teman-teman, karena jalan tol ini sangat membantu ya. Dan di jalan tol ini juga disediakan untuk sepeda motor ya teman-teman. Jadi selain mobil ada jalur dua arah, itu juga disediakan jalur sepeda motor ya. Jadi memang jalan tol ini sangat membantu alternatif kita saat kita menuju ke tempat yang ingin lebih cepat kita tuju ya teman-teman. Nah saat ini memang pantai ataupun air laut di sini lagi surut ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di kanan kiri kita airnya tidak terlalu tinggi ya.
Dan memang kalau untuk kita melewati jalan tol Bali Mandara, di sini tidak boleh melebihi kecepatan 80 km per jam ya teman-teman. Jadi diharapkan kecepatan kita adalah di 60 km per jam. Tujuannya adalah karena di jalan tol yang ada di laut ini, yang ada di Bali, karena anginnya sangat kencang ya teman-teman. Jadi kita diwajibkan tidak boleh melebihi batas kecepatan itu. Karena kalau kita membawa mobil ataupun motor yang tidak isi penumpang ataupun dengan kecepatan tinggi kita melaju, maka mobil kita akan tidak stabil ya teman-teman, akan oleng apabila itu misalnya kecepatan di atas 100 km per jam ya. Nah itu akan menyebabkan mobil kita akan oleng. Nah ditambah dengan kecepatan angin yang ada di sekitar laut ini yang tidak menentu ya teman-teman, kadang anginnya sangat kencang dan saat ini kita lalui anginnya tidak terlalu kencang ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini, jadi cuaca di sini juga sangat cerah ya. Nah kalau teman-teman lalui jalan tol di malam hari yang ada di sini, nah itu akan sangat indah ya, karena memang lampu-lampu di sini didesain khusus ya, jadi menggunakan solar. Jadi lampu-lampu di sini sudah LED, jadi warnanya putih. Nah kalau pada saat malam kita lalui maka akan sangat indah ya teman-teman. Nah apalagi jalan tol ini dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai ya. Nah pada saat pariwisata masih normal atau sebelum diterapkannya PPKM atau sebelum adanya pandemi yang melanda Bali dan Indonesia saat ini, itu hampir setiap 5 menit ada pesawat yang terbang dan ada pesawat yang mendarat ya teman-teman. Jadi kita sangat jelas ya melihat pesawat itu take off dan landingnya dari sini ya teman-teman, karena memang sangat berdekatan sekali antara jalan tol Bali Mandara dengan Airport I Gusti Ngurah Rai ya. Oke teman-teman, kita di sebelah kanan ini kita sudah melalui pintu tol yang dari Nusa Dua ya teman-teman. Nah kita sebentar lagi akan sampai ke pintu keluar yang ada di Nusa Dua ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalanan yang ada di Nusa Dua, apakah sudah mulai ramai atau tidak ya teman-teman. Nah jalan tol Bali Mandara ini merupakan jalan tol kebanggaan dari warga atau masyarakat Bali ya, karena ini merupakan jalan tol pertama yang ada di Bali ya teman-teman. Nah ini adalah jalan tol di era kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya teman-teman. Nah saat ini kita juga di Bali lagi dipersiapkan untuk jalan tol yang ada dari Gilimanuk menuju ke Mengui dan Pasar teman-teman. Nah itu juga jalan tolnya lebih panjang ya, kurang lebih 95,5 km, dan ini juga jalan tolnya sudah berproses dari tahun 2021 ini sampai 2024 ya untuk prosesnya, karena sekarang sudah mulai pembebasan lahan dan sudah dilakukan pengukuran jalan ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi yang ada di jalan tol Bali Mandara ya teman-teman. Kondisinya memang masih sepi, masih sama dengan awal bulan Juli ya, waktu diterapkannya PPKM darurat ya teman-teman. Nah kita bisa lihat tadi waktu jalur lampu hijau yang depan kita, mobil memang lebih banyak dilalui di jalur Denpasar menuju Nusa Dua ya teman-teman, karena memang di samping jalurnya tidak terlalu macet ya, karena memang masih sepi, dan masyarakat di Bali juga pastinya lagi menghemat pengeluaran teman-teman, jadi lebih memilih ke jalur biasa dulu dari Denpasar ke Nusa Dua ataupun sekitarnya ketimbang lewat tol ya, kecuali kalau memang kondisi darurat sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita tadi di lampu merah kita belok kanan. Nah ini merupakan jalur dari Denpasar Nusa Dua ya. Nah seperti teman-teman bisa lihat kondisinya masih sangat sepi. Kondisi juga hanya beberapa mobil saja yang dilalui ya, hanya beberapa motor saja yang kita bisa lihat. Dan ini juga kondisinya siang hari ya, seharusnya memang aktivitas padat di sini ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi Bali saat masih diterapkannya PPKM ya, baik itu dari level 4 dan saat ini ke level 3 ya teman-teman.
Nah, mudah-mudahan kondisi Bali ini cepat kembali pulih ya, karena saat ini pandemi di Bali sudah mulai menurun ya secara grafik yang memang dilaporkan setiap hari oleh Pemprov Bali ya teman-teman. Nah, saat ini kondisinya sudah hampir di angka 9.000 ya, sudah menurun yang sebelumnya pernah mencapai di angka 12 ribuan ya teman-teman. Oke sahabat Nathan Adventure, demikian pembahasan kita tentang kondisi Bali saat ini, terutama di jalan tol Bali Mandara dan di daerah Nusa Dua dan sekitarnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you semua.